Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Ihsan dengan NIM 21043047. Yang kedua Muhammad Fajar Hamdi dengan NIM 21043099. Kemudian yang terakhir Ridho Saura dengan NIM 21043055. Akan mempresentasikan tentang mini riset dan replikasi artikel CSR. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang pendahuluannya, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan tindakan yang tidak hanya bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial. Tanggung jawab sosial mencakup tanggung jawab ekonomi, hukum, etis, dan filantropi. Perkembangan tanggung jawab sosial telah meningkatkan minat dalam penelitian tentang isu ini. Perusahaan sekarang menganggap pengeluaran untuk tanggung jawab sosial sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan reputasi dan membawa manfaat ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan terkadang melakukan investasi berlebihan dalam tanggung jawab sosial untuk keuntungan pribadi manajer, seperti meningkatkan reputasi diri. Penilaian lebih lanjut diperlukan untuk memahami penilaian etis manajer terkait investasi berlebihan ini. Selama ini, penelitian tentang tanggung jawab sosial cenderung memfokuskan pada dampak positifnya, sedangkan ada kemungkinan adanya perilaku oportunistik dan tidak etis oleh manajemen perusahaan. Penelitian juga belum memadai dalam mengevaluasi penilaian etis manajer terhadap tanggung jawab sosial. Selanjutnya itu rangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa manajer dapat mencapai kesuksesan dengan berinvestasi lebih banyak pada tanggung jawab sosial demi keuntungan pribadi. Menurut Barnea dan Rubin, investasi pada kegiatan sosial berskala kecil diharapkan memberikan efek positif terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merupakan praktik yang buruk bagi manajer untuk berinvestasi besar-besaran di sektor sosial demi kepentingan masyarakat karena merugikan pemegang saham. Ketiga indikator ini menunjukkan argumen penelitian ini yang menunjukkan sifat investasi yang tinggi dalam tanggung jawab sosial sebagai isu etika dan dapat dievaluasi oleh kelompok kepentingan. Namun Barnea dan Rubin berpendapat bahwa hubungan antara tingkat investasi, tanggung jawab sosial, dan nilai perusahaan tidak linier. Oleh karena itu, investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial berpotensi merugikan pemegang saham, sehingga keputusan manajer untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dapat dianggap sebagai keputusan yang tidak etis. Meskipun teori keadilan mengatakan bahwa imbalan hendaknya proporsional terhadap kontribusi yang seseorang berikan. Namun menurut perspektif egosentrik, manajer cenderung egosentrik dan selalu menginginkan imbalan yang lebih besar untuk dirinya dan menganggap keinginan tersebut wajar atau adil. Hubungan pertukaran yang berbeda semacam ini menurut teori keadilan akan memengaruhi penilaian manajer, termasuk penilaian manajer atas investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Mendasarkan pada teori keadilan dan konsep egosentrik, ketika seorang manajer melakukan atau memiliki insentif untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dan karenanya mendapatkan manfaat pribadi bagi dirinya, maka ia akan melihat tindakannya sebagai tindakan yang wajar. Sebaliknya, manajer lain yang tidak melakukan atau tidak memiliki insentif untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial akan menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial tersebut sebagai tindakan yang merugikan dan tidak adil bagi dirinya. Sebagian besar penelitian yang menguji pengaruh imbalan dan penalti pada keputusan etis memberikan bukti bahwa individu yang mendapatkan manfaat dari perilaku tidak etisnya akan semakin terdorong untuk melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini menduga bahwa manajer yang mendapatkan overinvestment hindering pay scheme memiliki insentif yang lebih kecil untuk melakukan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial dibandingkan dengan manajer dengan overinvestment inducing pay scheme, sehingga lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis.
Penelitian ini mempertimbangkan orientasi jangka panjang yang menurut Arli dan Jiptono masih belum banyak diuji sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan etis pada level individual. Menurut Wang dan Bansal, perusahaan yang memiliki orientasi jangka panjang cenderung lebih baik dalam mengenali manfaat dari tanggung jawab sosialnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi akan mendukung keterlibatan perusahaan dalam kegiatan tanggung jawab sosial. Hal ini mungkin terjadi karena manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi percaya bahwa tanggung jawab sosial dapat mengaruhi permasalahan manajer terkait konflik kepentingan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hipotesis pertama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. H1-nya dengan manajer dengan over investment hindering pessim lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan over investment inducing pessim. Kemudian H2-nya manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Idono Saura. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini saya akan membahas mengenai metode penelitian bagian partisipan. Desain mini riset ini adalah sebuah eksperimen yang melibatkan partisipan dari mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang angkatan 2021. Terdapat dua kelas yang terlibat dalam eksperimen ini, yaitu kelas A dan kelas C, dengan total partisipan sebanyak 44 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat 8 orang mahasiswa laki-laki dan 36 mahasiswa perempuan. Namun setelah dilakukan penelusuran, ditemukan bahwa 4 orang mahasiswa tidak lolos dalam cek manipulasi. Proses pengelompokan peserta dalam kondisi sebelum cek manipulasi menghasilkan kelompok peserta tinggi dan rendah dalam orientasi jangka panjang. Dengan 9 observasi yang dibuang karena memiliki nilai yang sama dengan nilai median. Setelah dilakukan pengecekan manipulasi, 8 observasi dibuang karena nilainya sesuai dengan median selama proses pengelompokan peserta. Oleh karena itu, jumlah sampel akhir adalah 44 peserta pada kondisi sebelum pengecekan manipulasi dan 40 peserta pada kondisi pemeriksaan setelah cek manipulasi. Mahasiswa jurusan akuntansi dipilih sebagai partisipan karena memiliki pengetahuan tentang etika profesi dan investasi. Hal ini penting agar peserta dapat memahami dengan baik skenario eksperimen yang diberikan. Dalam eksperimen ini, mahasiswa berperan sebagai manajer perusahaan dan harus membuat keputusan moral terkait dengan skenario yang diberikan. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Librarian dan Sampel menjelaskan bahwa melibatkan mahasiswa sebagai partisipan dalam eksperimen memberikan keuntungan bagi peneliti karena sifat alami mahasiswa dapat dengan mudah merubah melalui prosedur eksperimen. Selain itu, Liana Racci dan Milne menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menjadi praktisi dalam pengambilan keputusan. Berikutnya bagian prosedur dan tugas eksperimental. Dalam eksperimen ini, partisipan berperan sebagai manajer baru di suatu perusahaan. Mereka diminta memahami keputusan manajer lama tentang alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan tahun lalu untuk membuat keputusan alokasi dana tahun berikutnya. Skenario diberikan kepada partisipan yang menggambarkan keputusan manajer lama yang berinvestasi berlebihan pada tanggung jawab sosial. Rata-rata industri digunakan untuk menentukan investasi berlebihan. Partisipan secara acak dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok dengan skema kompensasi yang mendorong investasi berlebihan dan kelompok dengan skema kompensasi yang menghambat investasi berlebihan. Mereka dinilai dengan keetisan keputusan manajer lama. Variabel independen dalam penelitian ini adalah skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer. Skema kompensasi dibagi menjadi dua jenis. Skema yang mendorong investasi berlebihan dan skema yang menghambat investasi berlebihan. Partisipan yang diberi skema yang mendorong investasi berlebihan akan menerima kompensasi berbasis kinerja yang terkait dengan laba perusahaan. Partisipan dengan skema yang menghambat investasi berlebihan akan menerima kompensasi tetap sesuai dengan posisi mereka. Cek manipulasi dilakukan untuk memastikan pemahaman partisipan terhadap skenario. Variabel orientasi jangka panjang diukur menggunakan skala 5 dengan pertanyaan yang dikembangkan sebelumnya. Partisipan dibagi menjadi kelompok dengan orientasi jangka panjang, tinggi, dan rendah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian masuk pada bagian hasil yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ihsan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk bagian hasil, berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan pada aplikasi SPSS, didapat hasil riset sebagai berikut. Yang pertama, pengujian statistik. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji T untuk sampel independen dengan uji satu ujung atau one toilet. Pengujian dilakukan dengan membandingkan rata skor jawaban responden antar grup partisipan. Pengujian ini bertujuan untuk menguji perbedaan dalam penilaian etis antar grup partisipan dengan skema kompensasi yang berbeda dan grup partisipan dengan level orientasi jangka panjang yang berbeda. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Mayoritas partisipan yaitu sebesar 81,82% adalah perempuan, sedangkan 18,18% lainnya adalah laki-laki. Tabel 1 berikut menunjukkan jumlah partisipan, rata, dan standar deviasi untuk masing-masing grup partisipan untuk kondisi pertama. Berdasarkan hasil cek manipulasi, dengan kondisi yang pertama, yang masih dengan menggunakan semua partisipan didapat 16 orang termasuk inducing paysim dan 19 orang termasuk hindering paysim. Sedangkan untuk orientasi jangka panjang tinggi didapat 19 orang dan orientasi jangka panjang rendah 16 orang. Rata atau standar deviasi untuk masing-masing grup berturut-turut adalah 2,6 dengan standar deviasi 0,25 untuk grup yang mendapat overinvestment inducing paysim dan 4,05 MEAN dan standar deviasi sebesar 0,705 untuk grup overinvestment hindering paysim. 2,74 MEAN dengan standar deviasi 1,046 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi dan 3,63 MEAN dengan standar deviasi 1,088 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang yang rendah. Selanjutnya, tabel 2 berikut menunjukkan jumlah partisipan, rata, dan standar deviasi untuk masing-masing grup partisipan untuk kondisi yang kedua. Berdasarkan hasil cek manipulasi, dengan kondisi yang kedua yang dengan menggunakan partisipan yang telah dikurang didapat 15 orang termasuk ke dalam inducing paysim dan 17 orang termasuk ke dalam hindering paysim. Sedangkan untuk orientasi jangka panjang tinggi didapat 18 orang dan orientasi jangka panjang rendah didapat 14 orang. Standar deviasi untuk masing-masing grup berturut-turut adalah MEAN-nya sebesar 2 dengan standar deviasi 0 untuk grup yang mendapat overinvestment inducing paysim, 4,24 MEAN dengan standar deviasi 0,437 untuk grup overinvestment hindering paysim, dan rata-rata 2,72 dengan standar deviasi 1,074 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi, dan MEAN 3,79 dengan standar deviasi 1,051 untuk grup yang memiliki orientasi jangka panjang yang rendah. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Tabel ketiga berikut ini menunjukkan hasil uji beda T antara inducing dan hindering pada kondisi 1. Pada kondisi 1, hasil uji T, panel A menunjukkan bahwa manajer dengan skema kompensasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan. Dibandingkan dengan manajer yang mendapatkan overinvestment inducing paysim, manajer yang mendapatkan overinvestment hindering paysim cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, dengan hasil MEAN sama dengan 4,24 besar dari MEAN 2. Dengan T statistik min 10,717 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,034. Sedangkan dari panel B, didapat bahwa manajer yang memiliki orientasi jangka panjang tinggi memiliki perbedaan yang signifikan dengan manajer yang berorientasi jangka panjang rendah dalam menilai keetisan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan. Dari hasil uji beda ini, didapat bahwa hipotesis mengenai manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah tidak terdukung. Selanjutnya, tabel yang kelima berikut menunjukkan hasil uji beda T antara inducing dan hindering dalam kondisi 2. Pada kondisi 2, hasil uji T, panel A menunjukkan bahwa manajer dengan skema kompensasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan. Jika dibandingkan dengan manajer yang mendapatkan overinvestment inducing paysim, manajer dengan overinvestment hindering paysim ini cenderung menilai
investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Dengan hasil MEAN sama dengan 4,05 lebih besar dari MEAN 2,06. Dengan T statistik minus 19,761 lebih kecil dari T tabel 2,042. Sedangkan dari panel B didapat bahwa manajer yang memiliki orientasi jangka panjang yang tinggi memiliki perbedaan yang signifikan dengan manajer yang berorientasi jangka panjang rendah dalam menilai etisan investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan. Dari hasil uji beda yang telah dilakukan, didapat bahwa hipotesis mengenai manajer dengan orientasi jangka panjang tinggi lebih cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis, dibandingkan dengan manajer dengan orientasi jangka panjang yang rendah tidak terdukung. Baik, sekian dari penjelasan saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kemudian bagian simpulan akan dibahas oleh Didono Saura. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada penelitian ini membahas pengaruh skema kompensasi dan orientasi jangka panjang terhadap penilaian etis manajer mengenai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan. Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang angkatan tahun 2021. Terbatas pada mahasiswa kelas A dan C. Penelitian ini melibatkan dua kondisi, yaitu kondisi 1 dengan 35 partisipan dan kondisi 2 dengan 32 partisipan. Hasil analisis menyatakan bahwa manajer yang mendapatkan hindering pay-sim cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Selain itu, manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi juga cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan yang tidak etis. Temuan ini memberikan pemahaman sebagai tindakan yang tidak etis. Temuan ini memberikan pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian etis manajer terkait investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan. Artikel ini menekankan pentingnya merancang skema kompensasi yang mendorong penilaian etis terhadap tanggung jawab sosial perusahaan dan memberikan wawasan berharga bagi manajer dan perusahaan dalam mengelola investasi CSR secara etis. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer dapat mempengaruhi penilaian etis terkait investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial perusahaan. Manajer dengan hindering pay-sim investment cenderung menilai investasi tersebut sebagai tidak etis. Di sisi lain, manajer dengan orientasi jangka panjang yang tinggi juga cenderung menilai investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial sebagai tindakan tidak etis. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya perusahaan dalam merancang skema kompensasi yang dapat mendorong penilaian etis terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, manajemen perlu memperhatikan orientasi jangka panjang manajer dalam pengambilan keputusan terkait investasi CSR agar tidak dianggap sebagai tindakan tidak etis. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil tidak hanya menguntungkan perusahaan secara finansial, tapi juga mempertimbangkan aspek etis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Implikasi ini memberikan wawasan yang berharga bagi manajer dan perusahaan dalam mengelola investasi CSR dengan lebih etis dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan skema kompensasi dan orientasi jangka panjang manajer perusahaan. Dapat meminimalkan risiko investasi berlebihan pada tanggung jawab sosial yang dapat merugikan pemegang saham dan memastikan bahwa keputusan investasi yang diambil sesuai dengan nilai-nilai etika perusahaan. Yang terakhir adalah batasan. Keterbatasan dari artikel ini adalah terdapatnya jumlah sampel yang mengalami pengurangan selama proses pengecekan manipulasi, di mana 4 orang mahasiswa tidak lolos cek manipulasi dan 8 observasi dibuang setelah pengecekan manipulasi. Hal ini dapat mengaruhi validitas dan representativitas hasil penelitian karena jumlah sampel yang berkurang dapat mengaruhi keakuratan generalisasi temuan penelitian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila terdapat kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.